Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil dari artikel kami, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Khairunisa dengan BP akhir 3005 dan rekan-rekan saya. Saya Utari Khaira dengan BP akhir 10.4. Saya Ridho Febrianto dengan BP akhir 2074. Di sini kami akan membacakan hasil dari artikel kami di mana dengan CLF Campus, analisis ini terhadap pola interaksi persepsi keberagaman. Secara garis besar, artikel ini membahas bagaimana dinamika toleransi di kalangan mahasiswa Universitas Andalas dilihat dari pola interaksi sosial, persepsi terhadap keberagaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penerimaan antar individu di lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada mahasiswa aktif sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi toleransi di ruang sosial kampus. Adapun sistemika presentasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yang pertama adalah latar belakang penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Utari Al-Khaira dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Lingkungan perguruan tinggi merupakan ruang sosial yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan sosial. Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan sosial apabila diiringi dengan interaksi dan komunikasi yang baik. Namun, keterbatasan interaksi lintas kelompok, persepsi negatif terhadap perbedaan, serta pengaruh media sosial berpotensi memunculkan sikap intoleran. Oleh karena itu, diperlukan kajian khusus untuk memahami bagaimana toleransi terbentuk seperti Universitas Andalas. Selanjutnya itu kajian teoritis. Uh, Penelitian ini didasarkan pada teori kontak yang menekankan bahwa interaksi antar individu dari latar belakang berbeda dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan sikap penerimaan. Selain itu, persepsi terhadap keberagaman berperan penting dalam membentuk sikap intoleran, di mana mahasiswa yang memandang kampus sebagai ruang inklusif cenderung lebih menerima perbedaan. Pengaruh media sosial juga dijelaskan melalui teori efek media yang menyatakan bahwa paparan konten positif dapat memperkuat toleransi, sedangkan konten provokatif dapat memicu sikap intoleran. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 21 mahasiswa aktif Universitas Andalas. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan sikap toleransi, persepsi keberagaman, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penerimaan mahasiswa tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan saya, Ridho Febrianto. Kepada Ridho dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada bagian hasil dari pembahasan. Penelitian ini melibatkan 21 responden dari semua fakultas yang ada di Universitas Andalas dengan rentang usia 18 sampai 20 tahun. Pertama yang kami analisis itu kepentingan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kuesioner yang telah kami kumpulkan menunjukkan bahwa seluruh responden ini memandang toleransi sebagai aspek yang penting dalam kehidupan kampus. Dengan 90% lebih memilih kategori sangat penting dan 9,5% memilih kategori penting. Tidak ada responden yang menganggap bahwa toleransi ini sebagai hal yang biasa atau tidak penting. Sehingga kami simpulkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap urgensi toleransi berada pada tingkat yang sangat tinggi. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah kesadaran saling menghargai di lingkungan kampus Universitas Andalas. Berdasarkan hasil kuesioner dan analisis yang telah kami lakukan, sebagian besar responden menunjukkan sikap positif dalam menghargai perbedaan. Dengan 90% lebih
menilai bahwa mereka cukup menghargai dan 9,5% menilai sangat menghargai perbedaan di antara individu. Temuan ini menegaskan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menghargai keberagaman, baik dalam hal latar belakang, pendapat, maupun pengalaman, sehingga mampu menciptakan interaksi sosial yang lebih harmonis dan saling menghormati. Sikap ini juga menjadi indikator bahwa lingkungan kampus relatif kondusif dengan pengembangan toleransi budaya, sekaligus menegaskan perlunya upaya berkelanjutan dalam pembinaan karakter dan peningkatan kesadaran antar mahasiswa agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai interaksi, baik di kelas maupun di kegiatan kemahasiswaan. Poin selanjutnya, faktor penyebab sikap intoleran di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil juga, faktor yang paling dominan memicu perilaku kurang toleran adalah ego pribadi, yaitu sebesar 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah toleransi lebih sering bersumber pada sikap internal individu individu yang ada di kampus. Setiap proses selalu benar, kurangnya empati, atau ketidakmampuan dalam menghargai perbedaan pendapat. Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan ada di angka 19% dan kurangnya pengetahuan di kisaran 9,5%. Dan pengaruh media sosial memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap sikap tidak toleran. Selanjutnya ada bentuk intoleransi. Berdasarkan hasil kuesioner dan analisis yang telah kami lakukan, respon mahasiswa ketika menghadapi perbedaan pendapat didominasi oleh pendekatan komunikatif yang positif, dengan mayoritas responden memilih untuk menerima dan mendengarkan pendapat orang lain, serta menyampaikan pendapat secara santai. Hanya sebagian kecil yang cenderung menghindari diskusi atau menolak pendapat secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjaga dialog tetap terbuka, sehingga perbedaan pendapat dapat dikelola secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi konflik interpersonal, mendukung terciptanya interaksi sosial yang harmonis di lingkungan kampus. Poin selanjutnya ada langkah pencegahan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden di angka 63,6% menilai bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan kampus untuk meningkatkan toleransi adalah semua benar, yang mencakup penyelenggara lebih banyak kegiatan lintas budaya, pemberian edukasi tentang toleransi, serta penguatan aturan anti diskriminasi. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam membangun budaya toleransi, di mana kombinasi antara kegiatan praktis, edukasi, dan regulasi kampus diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa sikap toleransi mahasiswa Universitas Andalas secara umum berada pada kategori baik. Terlihat dari kecenderungan responden untuk menerima dan mendengarkan pendapat teman yang berbeda, tidak memaksakan pandangan, serta menghargai keragaman agama, budaya, dan latar belakang sosial di lingkungan kampus. Sikap toleran tersebut banyak terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa, yang dinilai cukup hingga sangat membantu dalam memperkuat kemampuan menghargai perbedaan. Selain itu, media sosial juga terbukti memiliki pengaruh yang berarti terhadap pembentukan sikap toleransi. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa media sosial cukup sampai sangat mempengaruhi cara mereka memandang perbedaan, sehingga konten positif dan dialogis dapat mendorong toleransi, sementara konten provokatif berpotensi melemahkannya. Secara keseluruhan, dinamika toleransi di Universitas Andalas merupakan hasil kombinasi antara pengalaman langsung di kampus, pandangan positif terhadap keagamaan, keragaman, dan paparan informasi di ruang digital. Saran yang dapat kami sampaikan adalah, pertama, pihak Universitas Andalas dan pengelola program studi disarankan untuk memperkuat program-program yang mendorong perjumpaan lintas budaya dan lintas iman, misalnya melalui kegiatan kolaboratif antara Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Himpunan Mahasiswa atau HIMA, dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yang secara sengaja menggabungkan mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan daerah. Kedua, perlu dikembangkan program literasi digital dan pelatihan berpikir kritis bagi mahasiswa agar mereka mampu memilah informasi di media sosial, menghindari ujaran kebencian, serta lebih aktif menyebarkan konten yang mendukung kerukunan dan toleransi. Baik,
Sedemikian pemaparan artikel yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.